Oke guys, biar lo tahu, Alit Lupus Channel bukan sekedar tayangan. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang generasi milenial. Sebenarnya seperti apa sih generasi milenial itu? Ternyata selama ini kebanyakan salah kaprah guys. Ternyata generasi milenial itu cuma ada satu dari 6 generasi gitu. Jadi generasi milenial itu bukan panggilan, Bang. Bukan. Jadi generasi milenial itu ada satu tahun kelahiran gitu dari 6 fase tahun kelahiran gitu. Maksudnya gimana sih, Bang? Ya jadi Bukannya generasi milenial itu panggilan gitu untuk anak-anak muda gitu. oh bukan seperti itu. Selama ini kita juga salah kaprah. Sama ya, gue juga kan sama-sama baru belajar ya. Jadi gue juga nyari info gitu. Ternyata generasi milenial itu cuma salah satu dari 6 generasi tahun kelahiran gitu. Jadi masih ada generasi-generasi lain gitu. Betul, masih ada jadi. Dan ada sebutannya gitu, Bang. Betul. Dimulai dari generasi tradisional. Tradisional itu sekitar tahun 1925 sampai 1945. Itu biasanya generasi yang sekarang umurnya udah 80 tahun. Itu di mana generasi itu dulunya cuma hanya kehidupannya itu hanya mengandalkan tradisional gitu kan, seperti dia masih di masa-masa penjajahan ya kan. Kalau di Maksudnya perang dunia gitu, Perang Bang. Dunia ya. Kalau yang di Indonesianya kita masih mengalami penjajahan Oh, iya. gitu. Jadi di tahun-tahun tradisional itu sebenarnya pemimpin-pemimpin itu banyak yang lahir dari situ gitu. Nah, yang kedua itu generasi X. Salah maaf. Generasi kedua itu baby boomers. Itu baby boomers tuh yang lahir antara tahun 1946 sampai 19, saya lihat dulu. Nah, baby boomers itu sampai 46 sampai 64. Nah, kenapa dinamakan baby boomers? Dari bahasa Inggrisnya kita tahu, baby artinya bayi dan boomers itu meledakan gitu. Maksudnya apa sih, populasi bayi-bayi itu banyak yang lahir di tahun itu gitu. Karena itu di masa-masa tahunnya selesai perang dunia gitu. Jadi udah banyak Jadi maksudnya masa damai masa sehingga damai. orang Jadi orang pada lahiran. oh, Pada lahiran. Paham lah, dulu kan lagi masanya Berkembang biak. berkembang biak. Betul. Berkembang biak itu dari tahun 46 sampai 64, ya kan? Itu masa-masanya. Jadi itu mereka hidupnya cuma kerja, pulang, makan, kayak gitu-gitu aja. Jadi dia memikirkan masa depan anaknya dan cucu-cucunya ntar seperti apa ke depannya. Itu dinamakan generasi baby boomers. Nah, sekarang generasi ketiga nih. Generasi ketiga itu biasa disebut generasi X. Mereka itu lahir antara 1965 sampai 1950. Sampai 1980. Ya, 1965 sampai 80. Apa sih orientasinya? Ya kan? orientasi hidup ya maksudnya, Bang. Iya, orientasi hidupnya lebih ke agak seimbang dari yang fase kehidupan kemarin gitu kan. Dia lebih mementingkan keluarga juga, ada stylenya juga ada gitu. Itu udah ada The Beatles segala, ada Rolling Stone segala, ya kan, ada Elvis Presley. Oh, jadi maksudnya udah banyak referensi gitu, Bang. Udah banyak referensinya. Nah, yang keempat itu, nah ini yang kita bahas nih. Yang keempat itu generasi milenial. Milenial itu hidup di antara generasi milenial itu lahir antara tahun 81 sampai 94 gitu. Orientasi mereka tuh work life balance. Dia kerjanya seimbang gitu. Itu makanya yang kita disebut generasi milenial tuh sekarang banyak yang sudah menghasilkan, seperti Nadiem Makarim mengerjakan Gojek,
Bukalapak. Sekarang kan banyak itu generasi milenial. Itu mereka umur-umur sepantaran kita. Ini kita termasuk Kita tuh maksudnya emang abang umurnya berapa sih? 33. Oke. Ya. Oh ya tadi tahun lahir ya bang ya? Ya, tahun lahir saya lahir tahun 87. Biar informasi aja, berarti saya ada di tahun generasi milenial. Kalau kalian itu tuh ada di umur berapa nanti kita bahas lagi selanjutnya biar tahu. Setelah itu generasi milenial tuh masih ada lagi bang? Masih ada. Habis milenial itu generasi selanjutnya Z. Itu generasi Z. Tadi generasi milenial itu juga biasa disebut generasi Y. Gitu. Generasi yang Z itu lahir antara 95 sampai 2010. Nah, ini generasi gadget banget nih, gadget banget pokoknya. Apa-apa gadget gitu kan. 95 terus kalau dia di tahun-tahun ini makanya sekarang kebanyakan online shop gitu, dari kerja dari online itu dari online. Jadi maksudnya anak gadget banget. Anak gadget banget. Mau lu pengen kemana-mana, aduh lapar nih, mau ini males, online shop. Tinggal ada Berarti mereka lebih pinter bang ya? lebih pintar gitu, lebih pintar tapi lebih apa ya, intinya lebih praktis sebenarnya. Oh Gitu. maksudnya instan bang? Instan banget. Sukanya instan gitu? Suka banget yang instan gitu. Dia nggak perlu mau masak-masak, bikin ini, tinggal pesen aja sih, ngapain ribet-ribet gitu. Nah setelah itu masih ada nggak sih generasi Z? Ya pasti masih ada, karena generasi Z itu lahir sampai 2010. 2010 itu lahir sampai yang tahun 2010 sampai seterusnya nih, sampai saat ini dinamakan generasi Alpha. Kita belum tahu nih mereka seperti apa karena mereka masih di tahun ini masih 9 tahun gitu. Tapi yang kita tahu mereka tuh lebih gadgetnya lebih ini banget, lebih kental gitu kan. Ya kita lihat aja sih sekarang anak kecil udah mainnya gadget gitu kan, udah meninggalkan permainan tradisional gitu. Apa-apa bangun tidur nangis, ngapain, minjem handphone, mau nonton YouTube ya kan, mainin gadget, pokoknya intinya gitu. Jadi lebih gadget dari generasi Z gitu bang? Iya lebih gadget banget, pokoknya anak kecil aja udah kenal gitu, peralihannya udah bener-bener. Tapi itu yang kita sangat khawatirkan nantinya gitu. Tapi kita akan bahas nanti selanjutnya tentang generasi yang akan datang gitu, apakah membahayakan atau enggak gitu ya kan. Oke guys, segitu aja. Jadi kalian sampai sekarang sudah tahu atau belum generasi milenial itu seperti apa? Jadi jangan salah kaprah lagi, generasi milenial tadi sudah dijelaskan seperti apa ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang ingin mau ngebahas apa nih bang nanti selanjutnya, info dong, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas apa, tentang apa, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih, saya Adit Lupus. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau yang tidak sempurna milik Dorcis. Makin aneh. Dadah.